Kiai Haji Said Agil Siraj MA. Kepada beliau disilakan dan dilanjutkan dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdha. Sadatul ulama wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, ashabal madaris, al-mukarram Ki Haji Mas Koni Maskur Surya Ranting, Haji Amin Tarmidi, Kepala Musola Baitul Muttaqin, yang terhormat Bapak Kepala Desa Baksiu Haji Ahrodin, Atolallah Baqa'ah, panjang umur, pimpinan musola seluruh Desa Baksiu Kidul, Mas Haji Maskun, Maskun ya, Azzahullah bi'izzi, Ananda Muhammad Sobirin, akramahu bikaromih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya yang berbahagia. Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah dilempari batu oleh orang-orang Taif. Ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 tahun. Rasulullah dan seluruh keluarga Bani Hashim, kecuali Abu Lahab, Bani Hashim padahal dibaikot, putus hubungan, tidak boleh jual beli. Jadi Bani Hashim tuku beras buat nasar, tuku makanan nggak bisa. Dibaikot di jurang Embergoy, di jurang Syi'ab Bani Amir. Gimana? Syi'ab Bani Amir. Sekarang udah jadi kota, dulu sih jurang. 3 tahun. Rasulullah mengatakan bahwa tahun-tahun itu amul huzn, tahun yang sangat sedih. Tahun pertama, istri yang tercinta, yang selama ini membela, mendampingi dengan setia, Siti Khadijatul Kubra, wafat di tengah-tengah embargo itu. Tidak lama pamannya, walaupun enggak Islam, tapi selalu melindungi Rasulullah, namanya Abu Thalib, bapak Sayyidina Ali, wafat. Luar biasa sengsara Rasulullah. Tapi masih ada orang Quraisy, kalau malam Abu Jahal dan lain-lain sudah tidur, mensuplai makanan, kirim gandum, kirim makanan malam-malam. Makanya di Mekah dulu ada namanya Suqul Lail, pasar malam. Bukan pasar malam hura-hura, bukan. Pasar malam artinya ketika waktu malam orang kasihan pada Bani Hashim di jurang tersebut, disuplai makanan, bahan makan. Tapi sekarang udah dibongkar. Kamu jadi umroh saja bisa dilatar masjid. Ini Suqul Lail, Masya Allah. Nah, setelah 3 tahun di embargo, Rasulullah lepas dari embargo, putus asa. Tidak ada harapan dakwah di Mekah. Tidak ada harapan orang Mekah bisa beriman datang Rasulullah. Maka beliau mencoba dakwah datang kota Taif, 84 km selatan Mekah, kidul Mekah. Berangkat Rasulullah
ditemani satu orang namanya Zaid bin Harithah. Budak ini budak. Kulit hitam lah, orang hitam. Di Taif sebulan dakwah. Sebulan. Tiap hari dakwah. Tidak ada satupun orang Taif yang masuk Islam. Tidak ada satupun yang beriman. Sebulan. Bahkan Rasulullah diusir. Dicaci maki oleh pemuda-pemuda penduduk Taif. Bukan hanya diusir caci maki, dilempari batu. Sampai Rasulullah kaki-kakinya berdarah-darah. Sandalnya Rasul sampai penuh dengan darah. Sahabat Zaid sama, Zaid juga berdarah-darah. Rasulullah pulang ke Mekah dengan penuh kesedihan dan rasa putus asa, diabadikan dalam Al-Barzanji. Mulanya kiai kudu apal Barzanji. Kalau ada kiai mau coba Barzanji masih maca, aja diamplopin. Kon balik ke Pak Ojek aja jatrenal. Apa bedanya kiai kalau SAG? SAG belum ngerti. Sarjana alam. Mimbar masjid ojo diwehi buku khutbah. Ro'is syuriyah kudu apal. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, mana kesatu kudu jalani, Barzanji, debat, tahlil, kudu apal-apalan. Anggeran ro'is syuriyah orang apal khutbah aja digumaning. Teman-teman. Wa amma ta'ifad'u saqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi syufaha'a wal 'abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. Thumma 'ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fas'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadha al-'asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrah. Wa amma taifad'u Thaqifan, Rasulullah menuju kota Taif mengajak suku Bani Thaqif. Kalau Mekah suku Quraisy, kalau Taif nama suku Bani Thaqif At-Taqafi. At-Taqafi suku Taif pasti. Sebulan tidak satu pun ada yang mendengar, menghiraukan. Tidak satu pun ada yang menerima baik. Bahkan diusir, dicaci maki. Muhammad Majnun, Muhammad tukang ngigau, Muhammad tukang ngantur ya, ngomong ngantur apa jadi ngigau, lendur. Bahkan waramauhu bil hijarati, dilempari dengan batu, mereka melempari dengan batu hatta hudibat bidima'i na'lah, sampai sandal dua penuh dengan darah. Rasulullah pulang dengan sedih, istirahat bersandar di kebun korma. Kebun korma punya namanya Atabah namanya. Atabah lihat ada orang rupanya berdarah-darah, rupanya capek, menyuruh pembantunya namanya Adas, penjaga kebun. Cuma ada sana, dikasih anggur sepiring lah, kasihan tuh ada orang dua itu. Rasulullah makan anggur, bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Ma sami'tu hadhil kalimata min famil Arab. Saya tidak mendengar bismillah dari cangkem Arab, dari orang Arab. Ini baru dengar saya. Anda siapa? Kata Rasulullah. Saya Adas. Saya bukan orang Arab. Saya orang Mosul, Irak. Datang ke sini jadi budak bukan karena saya melarat, kata Adas.
Tapi saya ingin jumpa dengan Parakletus, Nabi penyelamat. Katanya, kata kitab suci saya, sudah lahir. Dan di sekitar sini katanya. Nabi jawab, anak dari Parakletus. Saya orangnya. Yang kamu cari saya orangnya. Lajeng Adas masuk Islam, mencium Rasulullah, masuk Islam. Dan Nabi Muhammad gagal, tidak berhasil dakwah nang Taif, dapat pengikut 1 orang tapi punya kualitas, berkualitas, bukan orang gembel, bukan berkualitas. Namanya siapa? Adas. Jadinya ini langsung. Nabi berdoa. Di sini Nabi berdoa. Yang kemarin hitungannya bayar tuh lagi. Kalau dukun yang bayar ya. Jauh jampin yang dukun bayar kan. Kita gue hitungannya Kanjeng Nabi waktu nih istirahat nang kubur korma. Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwwin mallaka amri illam yakun bighadabun alayya fala ubali wa ira anna afiyatan hi awsa'li a'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wa aslam ali amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alayya sakhatuk lakal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Baru betul. Ya Allah, saya hanya kepada Engkau mengadu tentang kelemahanku dan tentang keterbatasanku. Masyarakat manusia menghina saya. Akan Kau kemanakan aku ini? Akan Kau lempar kepada musuh yang akan membunuhku? Atau Kau biarkan orang mengusirku? Asalkan Engkau tidak marah kepadaku, saya tidak akan mundur. Jangan teman-teman, silakan manusia menghina, silakan dilempari batu, asal bukan Engkau ya Allah yang marah kepadaku, tidak mengganggu perjuangan saya. Ngoten betul panjenengan. Ngoten betul. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Asalkan Engkau tidak marah kepadaku, gak saya akan apa yang terjadi. Manusia menghina saya, orang tua yang melempari batu saya, gak saya gubris. Asal Engkau tidak marah kepada Anta Rabbi wa Rabbul Mustad'afin. Engkau Tuhanku dan Tuhannya orang-orang yang dilemahkan, yang dikalahkan. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu agar Engkau tidak marah kepadaku. Ayyan zilabi ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk. Dan kemarahanmu, bentukmu jangan menimpa saya. Wala haula wala quwwata illa billah. Walhasil Rasulullah berdoa agar tetap mendapat ridho dari soal dilempari batu, diusir, masalah kecil itu. Penting masalah. Jangan masalah besar kagaknya. Pulang dari Taif minta perlindungan pada seorang musyrik. Orang musyrik namanya Mut'im bin Adi. Mut'im, saya Muhammad mau masuk ke Mekah. 1 bulan saya meninggalkan Mekah. Minta suaka, minta keamanan. Oke, masuk Muhammad, saya lindungi. Gak ada yang mengganggu, sudah masuk. Ini artinya apa? Artinya, kalau darurat, wong Islam boleh minta tolong kepada non-Muslim. Ini janjinya. Kalau yang darurat, jadi kali kepepet, minta bantuan kepada non-Muslim. Kayak betul. Jadi Nabi Muhammad ya, minta bantuan kepada Mut'im bin Adi. Masuk Muslim, belum masuk Islam belum. Ya, nanti masuk Islam nantinya. Masuk kota Mekah dengan aman, baru istirahat sebentar. Kadang baru meletakkan kantong plastik lah. Datang malaikat Jibril mengajak Isra Mi'raj. Assalamualaikum ya Muhammad SAW. Ikut saya kemana? Ayo ikut saya jalan-jalan. Jadi Jibril menghibur Nabi Muhammad. Ikut jalan. Kemana? Ayo ikut saya saja. Kapan? Sekarang. Si tajus di sini orang usah.
Saya pakai orang usah. Rasulullah, jangan ceritanya tahu semua ya, naik buruk sampai ke Yerusalem, Masjidil Aqsa, ditunggu arwahnya para anbiya, para mursalin, didapuk menjadi imam sholat. Setelah ngimami para anbiya, Rasulullah naik ke atas sampai ke Qaba Qausaini au Adna. Malaikat Jibril nganter sampai ke langit 7. Seterusnya nggak berani. Jaringan dewa kan nggak tanggung jawab, jemput-jemputan nggak ngantar sama tempat. Karena saya kalau naik ke atas, kata Jibril, saya bisa kebakar dengan subuhati jalalillah, dengan kebesaran Allah, saya bisa kebakar. Mampus saya. Jangan piabong itu sendiri aja Muhammad. Jemput-jemput nggak tanggung jawab. Akhirnya Nabi Muhammad sendirian sampai antara beliau dan Allah tinggal qaba qausaini au adna, 2 jengkal atau kurang dari 2 jengkal. Pokoknya terus dibaca karo Ustaz Maskun, sama kiai itu dia. Saraita min haramin lailan ila harami kama saral badru fi dajin min adh-dhalami wa bitta tarqa ila annilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamaka jami'ul anbiya'i biha warusli taqdima makhdumin ala qadami wa anta tahtariqus sab'ati baqabihim fi mawqibin kunta fihi sahibal alami. Ayo apa betul? Anggar orang apal burda aja jadi nulis lihat. Kenapa? Karena berjanji deba burda punya kita, punya NU. Kalau bukan kiai kita yang ngapalkan, Muhammadiyah suruh ngapal. Ayo dipikir. Kalau bukan kita yang menghafalkan, apa HTI, Salafi, Wahabi suruh ngapal? Paham kan? Apa Aisyah suruh ngapal? Muslimat harus hafal. Dan fatayat. Bedanya muslimat kalau fatayat kalau kata Pak Hashim Muzadi, ini. Kalau fatayat bau parfum, kalau muslimat bau remason. Kata Ki Hashim Muzadi, kata saya. Saraita min haramin lailan ila harami. Kanjeng Nabi berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang juga sama-sama Masjidil Haram Al-Aqsa. Kama salbadru fi dajin al-dhalam, seperti bulan berjalan di tengah-tengah awan, tengah-tengah mendung. Wa bitatarqa ila anal inna taman zilatan min qabi qausain. Nabi Muhammad terus naik ke atas selangkah demi selangkah usnawati Nabi diceritain singkat nih selangkah tsumma dana fatadal la fakana qaba qausaini au adna, sedikit mendekat sampailah antara beliau dan Allah tinggal 2 jengkal lagi atau kurang dari 2 jengkal. Urusan bayar terus ngomong terus urusan orang bayar terus. Di sana Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Allah yang salam. Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Toha. Assalamu alayka ya Yasin. Muhammad, kamu menjadi kekasihku. Dan saya akan wajibkan kepada kamu dan umatmu sholat 50 waktu. Ya ceritanya panjang lah. Walhasil ini diabadikan dalam burdah dan dalam sejarah dan dalam tarhimnya Syekh Muhammad Al-Qusairi. Si Qori bisa. Ya man asra bikal muhaiminu laylan niltama niltawal anamunia. Kalau begitu sebenarnya enak. Sekian umur kula 70 orang belum putu 10. Putu paling tua S2 di Australia, Melbourne. Jadi kalau masih apa? S2 kan.
Wahai orang yang diisrakan oleh Allah yang Maha Muhaimin, engkau telah mendapatkan sesuatu kemuliaan di tengah-tengah manusia sedang tidur. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Engkau datang ke Masjid Aqsa, maju menjadi imam. Makmumnya semua arwahul anbiya wal mursalin wal malaikat. Qaddamat jami'ul anbiya biha wal rusli taqdima makhdumin ala khadami. Jenengan imam, jenengan. Jadi rasul-rasul, para nabi kayak khodam, kayak apa? Kayak pembantu menyelenggarakan apa? Mempersilahkan majikannya. Inti jadi imam. Taqdima makhdumin ala khodami. Para nabi, para rasul kayak jadi pembantu mempersilahkan majikannya ngimami. Terus Nabi Muhammad naik ke atas mendapatkan makom yang tinggi, qaba qausain adna, menghadap Allah Subhanahu wa taala, wa bittatarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausi lam tudrak wa lam turami. Makom itu, makomnya kanjeng Nabi, makom Mi'raj, tidak satupun orang bisa sampai ke situ. Lam tudrak wa lam turam. Malaikat pun nggak bisa. Jibril malaikat takut. Lam tudrak wa lam turami. Nggak ada yang bisa sampai ke sana. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nida 'alaika salam. Engkau sampai di muntaha, di sana mendengar salam dari Allah. Salam dari, jadi salam bisa Allah, gitu kan Nabi duduk. Assalamualaikum ya Habibi ya Mustafa ya Muhammad ya Toha ya Yasin. Itu sebuah kehormatan bagi Nabi Muhammad yang tidak didapatkan oleh para nabi-nabi yang lain. Begitu pula umatnya orang-orang siu kidul, sebaik-baiknya umat. Masya Allah, pada gembrot, lemu, ireng, apa maning? Pendek, gembrot, ireng, apa maning? Pesek, ngomongnya. Tapi sebaik-baiknya umat. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita mengikuti akramul rusul, karena kita menjadi umat yang akramul rusul, semuanya rasulnya Allah, utusan Allah, maka kita kunna akramal umam. Kita menjadi umat yang paling kami akram. Padahal nah, turun dari Mi'raj dengan membawa perintah sholat 5 waktu. Kita semua harus menjaga fardu kewajiban sholat 5. Tidaklah itu bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, orang-orang pada haji datang dari Yathrib, Madinah, itu sebelum jadi Madinah namanya. Datang orang haji 12 orang. Masuk kota Mekah, ada berita center. Bahasa ini apa? Orang Tegal, radio ya. Apa? Tegal lah, kalau Jakarta, El Sinta, Jakarta. Berita, santer beritanya, ada orang gila namanya Muhammad, aku masih agak muda, 40 tahun, orang gila suka ngigau, suka ngantur, suka lindur, suka ngomong gak karu-karuan, Quran maksudnya. Ada orang gila, wong rolas sing Madinah, sing Yathrib, penasaran. Pada lamun kula mlebu nang Pasyu, ada berita ada orang gila di Pasyu. Kan pengen ya. Wong rolas golek di sih. Jadi anak wong edan jadi Muhammad pengen dulu. Oh beritanya santer nang radio. FM. Ketemu
ketemu Rasulullah lagi sholat di sebelah, kalau dari terbuka sebelah kiri. Sebelah kirinya Jumroh Aqobah. Sama sekali masih wonten sholatnya, masih wonten kuningan. Saya kuning beresak. Dan gak diopen kalau pemerintah Saudi gak diopen sejarah ini. Kanjeng Nabi lagi sholat, ditunggu. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anda siapa? Muhammad. Anda Rasulullah. Saya ringkas cerita, kata pemimpinnya ngomong, wallahi laisa bimajnun wa innahu larajulun yata'awwadu alaina bil yahud. Iki wong dudu wong edan. Ini orang yang selalu menjadi kadiran orang Yahudi di Madinah. Madinah tentang Yahudi, maka tahu orang. Di Madinah ada orang Yahudi, maka tahu orang. Ini orang yang selalu ditunggu-tunggu Yahudi yang nanti akan mengalahkan kita. Yahudi itu bertukar orang Arab di Madinah. Dan Yahudi itu tengah Madinah itu wong Yahudi telung suku, wong Arab burung suku. Wong Yahudi Bani Qunaiqah, Bani Quraidah, Bani Nadir. Wong Arab wong Bani Khazran, Bani Aus. Angger tukaran antara Yahudi dan wong Arab di Madinah. Awas, bentar lagi ada nabi besar. Akan saya kalahkan kamu. Saya usir kamu dari kota Yatsrib. Yahudi selalu ngomong datang orang Arab seperti itu. Nah, kehadiran. Nah ini orangnya ini, kata orang Arab semoga. Ini orangnya ini yang selalu dikadirakan kok musir kita-kitaan. Jangan keduluan orang Yahudi. Ayo kita masuk ikut. Jadi malam itu juga masuk Islam 12 orang dari suku Aus dan Khazraj. Tahun depannya lagi dikasih cerita ini. Kalau nggak dikasih 13 jilid cerita ini. Bukan Khulasatul Nurul Yakin, bukan. Ayo bertanya, ayo cerita ini Khulasatul Nurul Yakin anak beli. Sini buku tarikh terjemahan anak beli. Khulasatul Nurul Yakin pelajar sanawiyah. Ini sana. Pengen macam kayak gini. Al-Kamil Fit Tarikh dari Imam Ibnu Athir 13 jilid. Tarikh Muluk 10 jilid di Tobari. Tahun ke depannya orang Yatsrib 70 malah anak wadonya loro. Langsung jumpa Rasulullah, langsung ngajak pindah saja ayo ke Yatsrib. Saya jamin, saya ansaruka, nahnu ansaruka, kami akan menjadi penolong kamu. Ada pengedaan penolong, ansur penolong. Sinulung betul ansur, sinulung betul. Nahnu ansaruka, jangan khawatir, nu'ayyiduka, wa nu'ayyika, saya akan jaga kamu, akan melihat, akan mengawal kamu. Ayo pindah ke kota Yatsrib. Nabi izin pada pamannya Sayyidina Abbas. Abbas mengizinkan. Abbas pun tanya pada orang-orang yang tidur itu, betul kamu akan menjaga dia? Betul, siap. Akan mengawal keselamatan dia? Siap berkorban. Maka Nabi Muhammad memutuskan umat Islam semuanya pindah ke kota Yatsrib. Maka namanya muhajirin. Paham boten? Kalau mendongeng terus dakwah, kalau mendongeng terus dakwah. Hasil kanjeng pindah datang kota Yatsrib dipindah arane Madinah, ganti arah Madinah. Apa Madinah bu? Kota Yatsrib apa sebenarnya Yatsrib? Karena sing bangun kota pun bu ana Syekh Yatsrib bin Laud bin Amliq bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh, arane Yatsrib, maka kotanya namanya Yatsrib. Nabi Muhammad datang membangun sebuah negara. Negara tersebut tidak pernah dinamakan negara Islam, enggak. Tidak pernah dinamakan negara Arab, enggak. Negara Madinah. Negara apa? Kenapa Kanjeng Nabi enggak menamakan negara Islam? Karena tidak penting nama, tidak penting legal formal perang, yang penting kualitasnya. Yang penting negara Islam tapi isinya orang melarat-melarat, nakal-nakal, ayo bangga betul.
tapi bukan negara Islam, sama Pancasila lah, tapi wongnya berkualitas, sugih kabeh, pinter kabeh, takwa kabeh, kalau basiu. Itu doang aja dulu. Siap, jangan siap loh. Ayo, siap gak? Kanjeng Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang bineka, majemuk, plural. Ada orang Islam pendatang, namanya muhajirin. Ada orang Islam pribumi asli, namanya Ansor. Ada non Muslim Yahudi maukah 3 suku. Maka Nabi memutuskan bahwa kita akan hidup bersama dengan landasan konstitusi, kesamaan visi dan misi. Paham mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini keputusan Muhammad. Orang Islam dari Quraisy, orang Islam dari Yathrib pribumi, dan Yahudi, asalkan satu perjuangan, satu cita-cita, satu visi misi, sesungguhnya semuanya adalah satu umat, satu bangsa. Jadi Nabi Muhammad membangun negara yang isinya masyarakatnya, rakyatnya beragam, ada Arab, ada non-Arab, ada Muslim, ada non-Muslimnya, ada pendatang, ada berdasarkan kesamaan cita-cita. Tabi'ahum, lahiqa bihim, jahada ma'hum, bareng-bareng berjuang, bareng-bareng solid bersatu. Tidak pernah Nabi mengatakan negara Islam, enggak. Tidak pernah Nabi mengatakan negara Arab, enggak. Semua di mata hukum sama, hak dan kewajiban sama. Nah, dibuktikan. Suatu hari ada sahabat tukaran karo Yahudi di pasar. Lama-lama sahabatnya nempeleng, nggak sabar bener, nggak niat membunuh, nggak, tangannya rupanya jadong, tempel mati, Yahudi mati, orang niat membunuh orang mati. Rasulullah statement dalam kelas, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasbahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa sekali lagi membunuh non-muslim, membunuh siapa? Non-muslim. Nanti di hari kiamat berhadapan dengan saya. Urusannya kalau aku Bang Ali. Barang siapa berhadapan dengan saya, gak akan masuk surga. Coba. Membunuh non-muslim. Betul nang siapa? Jadi kan tiba-tiba bunuh Kristen Tegal. Betul kayak ini. Atau Cina lewat Kristen dirampok gitu. Atau diperkosa gitu. Nah, Cina lewat kayak ayu nih, gawe duit akeh, duitnya dijukut, terus diperkosa no, kayak dipateni, kayak dibakar tokoe, kayak itu nangsa, paham betul? Terhadap non Muslim Nabi Muhammad berlaku sangat adil. Suatu ketika, anak contoh ini supaya contoh bahwa Kanjeng Nabi membangun masyarakat yang sama. Anak malingnya wadon. Ketangkap datang Satpol PP, komandan Babinsa lu, Sabara, lapor, namanya Usama bin Zaid, anaknya Zaid Jembaturi, Kanjeng bin Thaifah, yang akan jadi komandan Satpol PP Madinah. Lapor Rasulullah, ada maling, sudah saya tangkap. Ternyata malingnya anaknya sahabat gede, Utsman bin Mad'un. Jadi gimana? Dilepas saja ya, gak usah dihukum ya. Agung gede. Nabi jawab, wallahi law saraqat Fatimah binti laqata'tu yadaha. Wallahi ya Usama, kalau maling yang kamu tangkap itu ternyata anak saya Fatimah, bawa sini, saya akan motong tangannya. Coba, anak bilang pejabat singkin ngomong kayak apa? Paluran tuh ngomong kayak apa? Ya Allah. Itulah bagaimana Kanjeng Nabi membuktikan bahwa perlakuan terhadap penduduk kota Madinah, Muslim non-Muslim, Arab non-Arab, pendatang atau pribumi diberlakukan sama.
Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena beda partai, jangan karena beda pilihan presiden, jangan karena beda pendukung apa orang, aku jadi lurah, orang dukung saya. Jangan karena itu kemudian tidak adil. Jangan. Kalau kamu sudah menang, lakukan keadilan semua, baik yang dukung atau tidak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena tidak milih saya, maka saya berlakukan awas kalau nggak milih saya. Jangan, sudah menang semua diberlakukan dengan adil. Jadi seorang pendukung lurah dolim kepada seorang dukung. Ayo, bilang saya, pendukung Pak Prabowo melarani semua orang dukung. Ayo, siapa bilangnya, ayo. Itu namanya keadilan. Manusia ini wong Tegal menjadi makhluk yang paling terhormat. Jadi apa? Padahal seluruh manusia ini, seluruh manusia bukan hanya orang Tegal. Seluruh manusia dari Adam sampai sekarang, sampai hari yaumul kiamah, makhluk yang paling mulia. Kenapa? Karena manusia menerima janji amanah kepercayaan dari Allah. Lainnya menolak, manusia menerima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, saya menawarkan amanah kepercayaan kepada langit, gak mau langit, kepada bumi, gak mau, kepada gunung, gak mau. Kenapa? Wasfaq minha, takut kalau tidak mampu menjalankan amanah dari Allah. Berat. Langit, gunung, bumi gak mau. Wong Tegal menerima wahamal insan. Padahal manusia itu punya potensi, punya bakat apa? Zoluman, kurang ajar pol. Namun dolim kurang ajar dolum, kurang ajar pol. Jahulan bodoh pol. Jahil bodoh, jahul bodoh mentok lah. Nah, potensinya. Amanah apakah itu? Dengarkan. Ada dua. Amanah ada? Satu. Amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah, dari langit suci, kota suci. Gak boleh diotak-atik. Nabi Muhammad pun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Malaikat pun gak boleh nambahin, gak boleh ngurangin. Apa itu? Akidah dan syariah. Apa? Ini dari Allah, langsung dari Allah. Gak boleh ditambahin, gak boleh dikurangin. Rukun iman napira, rukun iman napira, rukun Islam napira. Itu aman dari Allah. Dipercaya kepada orang Tegal. Ayo dipegang teguh dan disebarkan, didakwahkan. Saya kira pada takwa wis. Gusti Allah ana beli. Cari sapa. Ya, itu benar. Gusti Allah ana cari nyung. Kata saya, jangan bilang kata kiai, kata ustaz. Akidah, yakin jurati. Ayo, Allah beli. Cari sama. Nah, cari nyung. Am bocah cilik cari ustaz, cilik. Am besar mati masih jare. Besar mati masih jare. Ya Allah. Tidak boleh jare kalau akidah. Namanya keyakinan jurati dewa. Nabi Muhammad benar-benar nabi apa bohongan? Kata siapa? Al-Quran berwahyu apa bukan? Kata siapa? Anak malaikat percaya betul? Kata siapa? Ada hidup di akhirat nanti, surga neraka, percaya? Saya bisa mati masih ada kehidupan lagi, surga neraka, percaya? Kata siapa? Takdir Allah baik buruk, sugih melarat, pinter bodoh, dari pejabat, dari rakyat, semua kehendak Allah. Semua kehendak, percaya enggak? Jari sama, jari inyong, jari saya, ada jari kiai, jari ustaz aja.
Bisa mati sampean. Kamu bocah cilik, jare Ustaz. Siapa bisa mati bayi jare masih. Berarti di rumah mancing cakinan dong. Paham boten?